Anda juga akan mendapatkan materi-materi seminar kami yang akan datang. Oke, ya. Yang sudah join, saya ucapkan terima kasih. Selamat berjumpa di acara Zoom seminar tentang sales visit ya. Yang baru join pun Anda boleh ngetik di chat ya. Yang baru join pun Anda boleh ngetik, tetap ngetik di chat tentang nama Anda, dari perusahaan mana, dan dari kota mana. Itu yang paling penting ya, dari kota mana. Silakan Anda tulis di chat, nggak ada masalah. Supaya antar Anda saling kenal. Ya, itu. Oke, next. Next slide. Next slide. Nah, ini ya teman-teman. Saya adalah dari Pro-M. Saya adalah dari Pro-M, Organizer Training dan Seminar yang kami continue menyelenggarakan training dan seminar-seminar khususnya di Pulau Jawa, di Surabaya, Malang, Jakarta, Semarang, Bali ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan Anda yang berada di daerah Sumatera, Kalimantan. Terus terang ingin saya sampaikan kepada Anda melalui Zoom aplikasi ini, bila Anda tertarik menjadi partner kami untuk penyelenggaraan acara-acara kegiatan training dan seminar, asal Anda tertarik ya, asal Anda tertarik, asal Anda suka, Anda boleh kontak saya langsung ya. Boleh kontak saya langsung atau lewat IG tadi atau lewat nomor handphone yang tertera tadi ya. Karena saya mencari partner, karena bagaimanapun juga mitra lokal itu pasti mempunyai kekuatan lebih ya itu. Nah, saya baru 17 tahun lebih ya, 17 tahun lebih terima kasih dari Palembang mengadakan training-training dan seminar ini. Saya berangkatnya juga dari salesman, sama seperti mayoritas peserta yang hadir pada hari ini ya. Nah, saya juga pelaku usaha di dunia klinik, Pura Forma Klinik di Surabaya, Medivet Klinik di Jakarta. Dan itu adalah sebagian penghargaan yang saya dapatkan ketika saya mencapai prestasi. Background saya di insurance ya, di perusahaan life insurance. Jadi pada waktu saya kuliah di semester 5 Fakultas Ekonomi IBAYA, saya sudah merangkak sebagai seorang sales ya, itu. Ya, itu sekilas ya tentang saya, minimal paling enggak Anda harus tahu. Karena biasanya kalau saya mengadakan seminar di darat, biasanya saya putar video. Saya putar video, tetapi karena ini melalui Zoom, saya nggak bisa putar video, hanya saya tampilkan di layar saja. Ya, itu. Feel free to discuss with me. Ya, itu. Oke, next. Yes, terima kasih dari Cepu. Oh, Pak Bambang, terima kasih Pak. Ya, join lagi. Ini adalah e-learning. E-learning itu adalah dalam bentuk MP3, di mana dulu modelnya adalah CD, tetapi kita sekarang dalam bentuk MP3, dalam bentuk file yang kami kirimkan kepada Anda, bila Anda berminat untuk mendapatkan materi-materi seputar tentang sales ya. Itu, silakan Anda foto aja ini ya. Dan yang di bawah adalah sebagian kecil perusahaan-perusahaan yang saya kasih training lebih dari 3 kali. Tanpa mengecilkan peran perusahaan-perusahaan yang lainnya ya, supaya tempatnya cukup, maka saya menampilkan beberapa perusahaan aja. Saya lebih banyak di materi-materi yang terkait dengan salesmanship skills ya, dan sales motivation. Oke. Terus next. Nah, ini ya, teman-teman. Peter Drucker, guru manajemen ya, mungkin kita yang berbackground atau pernah kuliah di Fakultas Ekonomi pernah mendengar sosok ini. Siapa yang pernah mendengar nama ini? Tolong tulis di chat. Ayo, ayo, cukup aktif yuk. Ini waktunya cuma 1 jam aja. Tolong Anda aktif di sini, perhatikan di sini, ya, karena waktunya cuma 1 jam aja, ya, waktunya cuma pendek aja. Jadi Anda kalau mau catat pakai kertas boleh ya, ngambil minuman, kopi, teh boleh. Ini maksimal sampai jam 11.15 kok ya. Antara 11.15 11.30. Ya, ini perlu saya sampaikan ke teman-teman,
lebih baik kita kasih lebih kepada Anda, oke? Jadi bisa antara 11.15 sampai 11.30 selesainya, ya, oke. Silakan Anda ketik, ya, yang Anda pernah tahu dengan Peter Drucker, Anda ketik, ya. Minimal enggak kenal enggak apa-apa, ya. Enggak kenal enggak apa-apa. Saya enggak kenal kok, ya. Saya enggak kenal, saya cuman apa? Saya cuman tahu aja dari pembelajaran ini, ya, itu. Nah, Peter Drucker mengatakan, ya benar Albert, dengar aja. Saya juga kok Pak, dengar aja ya. Harus dengar saya soalnya sebagai dosen teman-teman. Jadi aku sambil kuliah waktu itu di semester terakhir, semester-semester terakhir saya jadi dosen tidak tetap di Fakultas Ekonomi Ubaya ya, jurusan manajemen pemasaran sama manajemen penjualan tidak tetap. Jadi cuman handle 3 atau 4 mata pelajaran. Jadi otomatis harus kenal lah ya dengan, oke, jujur Pak Dian, katakan belum. Oke, yes, ya belum. Yes, ya belum. Peter Drucker ini mengatakan, tujuan daripada bisnis itu adalah dapetin customer dan pertahankan. Setuju apa setuju banget? Ayo ketik, setuju apa setuju banget? Tujuan dari bisnis. Apapun bisnisnya, apapun bisnisnya, apapun usaha jasanya, yang terpenting kata beliau, ya, dan harusnya bisa disepakati bersama adalah begitu kita sudah dapat customer, ya, awakmu wis entuk customer, peliharaan, maintenance, kelolaan, pertahankan supaya selama mungkin Anda sebagai seorang sales membina hubungan dengan customer. Ya Pak ya, setuju apa setuju banget? Ayo ketik Bu Wiwi, terima kasih dan tim dari asuransi Garda Auto ya. Bu Wiwi ini juga salah satu peserta yang cukup aktif. Nanti ada lagi Bu Kirana katanya mau ikut ya. Orang-orang banyak yang loyal yang ikut acara saya sampai lebih dari 3 kali selama Zoom Live saya gelar di masa pandemik ini ya. Nah, jadi implikasinya adalah menarik sekali teman-teman. Buat apa kita susah-susah cari customer? Ya, tolong ditelaah kalimat saya. Buat apa kita susah-susah cari customer tapi tidak dipelihara, tapi tidak di-maintain, sehingga customer itu lupa dengan kita, dia pindah ke lain hati, dia pindah ke pesaing. Apalagi di era sekarang, teman-teman, di era pandemik, di mana sebagian besar perusahaan melakukan aktivitas pekerjaan di rumah, work from home, membuat Anda mempunyai sedikit kendala, yaitu tidak bisa melakukan face to face dengan mereka. Setuju apa setuju banget? Ayo ketik, setuju apa setuju banget? Ayo. 160-an orang ini yang sudah join. Jadi harusnya kalimatnya banyak banget ini di sini ya. Maka dari itu pesan saya kepada Anda yang hadir di sini, kalau Anda yang hadir di sini sebagai seorang sales, inilah kesempatan buat kita di era new normal atau new life atau new challenge atau new adventure, whatever is the name, Anda harus mampu memaintain customer itu minimal melakukan komunikasi secara interaktif. Jangan terlalu sering juga berkomunikasi dengan mereka, juga nggak enak, kesannya ganggu gitu loh, benar kan ya? Dan kita teman-teman menyadari customer kita itu di masa coronavirus ini, dia juga stay at home. Ya, dia juga nggak pergi kemana-mana. Jadi sangat memungkinkan untuk kita sapa. Supaya apa? Mengingatkan bahwa kita itu ada gitu loh. Nggak ketemu, nggak apa-apa. Saya pun juga mengalami hal yang sama dengan Anda. Saya nggak bisa jumpa dengan customer, nggak bisa face to face. Itu sejak pemerintah mengumumkan tanggal 16 Maret sampai dengan sekarang. Hanya paling, 1 minggu paling saya ketemu itu dengan 2 atau 3 orang aja. Selebihnya saya melakukan aktivitasnya semua dari rumah. Nah, itulah kesempatan kita untuk memaintain
data, memfollow up lewat chat dan sebagainya, minimal menyapa. Menyapa itu kan tidak harus kita hard sell. Menyapa itu adalah salah satu bagian dari kita melakukan pendekatan dengan customer. Ya, oke. Next slide. Itu slide pertama. Ya, jadi saya ingin mengingatkan ke Anda, lebih susah kita mempertahankan ketimbang kita mencari baru. Dan begitu customer itu pindah ke lain hati, biasanya diperlukan effort yang sangat luar biasa, teman-teman, untuk membuat customer itu balik ke kita. Ya, contoh sama lah ya dengan pasangan hidup, ya, atau pada waktu Anda dulu berpacaran, kalau orang sudah pindah ke lain hati, mau Anda belokin ke kita lagi, itu pasti penuh perjuangan, gitu loh. Ya, bukan nggak bisa, tapi penuh perjuangan. Penuh perjuangannya luar biasa lah. Kenapa? Istilahnya dalam kehidupan sehari-hari, orang itu sudah kecantol dengan orang lain. Ya, Pak, ya. Ya, Pak, ya. Orang itu sudah nikmat dengan orang lain. Untuk dibelokin itu susah sekali. Nah, ini loh terjadi di customer kita. Terjadi juga di customer kita. Sama, persis, podo wae. Saya sudah menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang kayak gini-gini ini biasa. Artinya kejadian customer pindah, switching. Ya, maka ini tolong perhatikan, ya. Statistik penjualan mengatakan apa? Ini statistik. Tidak perlu dipersoalkan angkanya. Tetapi teman-teman, yang saya mau tunjukkan ke Anda, ini boleh difoto ya. Boleh difoto ini. Saya juga ini ngambil kok dari mana ya, saya lupa. Pokoknya saya ngambil. Ini statistik kira-kira 2 tahun lalu lah ya. Jadi sekitar tahun 2017 akhir kali ya. Ini loh, teman-teman. 48% sales tidak pernah menghubungi customer setelah penjualan. Loh, cilokok gak? Hampir 50% tidak pernah menghubungi. Maksudnya itu tidak pernah melakukan follow up. Begitu dapat ditinggal. Loh, ya apa? Ini loh yang mau saya ingatkan kepada Anda. Ya, yang Anda merasa, iya rek, ini kesempatanku untuk bisa membina. Jadi ini adalah sebetulnya apa ya? Satu keadaan krisis itu sebetulnya di balik ancaman itu selalu ada peluang kok. Selalu min plus kok. Enggak semuanya min kok. Selalu ada plusnya. Justru kesempatan kita untuk ngecek data kita, follow up ini penting. Dan Anda melakukan follow up-nya teman-teman, itu salah satu yang paling efektif. Mau enggak mau melakukan adalah dengan cara pakai komunikasi. Ya Pak ya? Komunikasi. Communication skills. Keterampilan kita berkomunikasi. Itu sangat penting. Harus Anda kuasai. Komunikasi itu, hati-hati loh ya, komunikasi itu bukan hanya secara lisan loh. Komunikasi itu bisa secara tertulis loh. Ya, saya ulang lagi ya, komunikasi itu bukan hanya secara lisan, tetapi komunikasi itu bisa secara tertulis. Maksudnya tertulis adalah Anda bisa kirim gambar yang link dengan yang bahan yang mau disampaikan, Anda bisa kirim artikel, Anda bisa bercakap-cakap lewat video call. Bener kan komunikasi? Anda bisa ngechat secara pribadi, tanpa ngomong kepada mereka. Itu komunikasi loh. Dan butuh pemahaman sedemikian rupa di komunikasi, teknik-tekniknya, agar supaya orang tertarik. Kalau komunikasi Anda secara lisan maupun secara tertulis tidak membuat dia tertarik, tidak membuat konsep dia tertarik, tidak kecil kemungkinannya customer itu mau beli dengan Anda. Karena di training dan seminar yang kemarin-kemarin saya katakan orang harus suka dulu, orang harus respect dulu, baru orang itu mau mencoba. Baru mencoba loh. Syukur kalau sudah langsung beli, itu oke. Ya, saya lanjutkan lagi. Yang terakhir, 80% penjualan itu terjadi pada kontak kelima atau lebih. Loh, bayangin ini, 80% loh. Mayoritas loh. Oke, kalau Anda ngomong kebanyakan Pak, 80. 70% aja Pak. Entah 70% atau 60%, kan tetap angkanya di atas 50% toh. Ya kan?
tetap mayoritas toh. Berarti mayoritas orang atau customer baru mau closing setelah dilakukan kontak komunikasi kelima atau lebih. Tentu teman-teman ini semua tergantung dari jenis usaha Anda. Tidak usah diperdebatkan. Kalau produk Anda termasuk produk fast moving, barang yang cepat habis dikonsumsi, barang yang dicari, yo gak usah ngenteni sampai kontak kelima. Sesuwen, kontak ke satu langsung contoh barang-barang seperti masih ada suara masuk ya, tolong di mute aja semua. Tolong teman-teman matikan suaranya, di mute aja ya. Ya, karena ada yang bilang suaranya Pak Herman kemeresek. Ya, suaranya Pak Herman kemeresek. Jadi bagi Anda yang kalau mayoritas mengatakan suaranya udah jelas, kalau mayoritas mengatakan suaranya udah jelas, berarti di kondisi Anda yang mungkin kurang bagus ya. Sinyalnya kurang bagus atau bad signal. Jadi Anda tolong cari tempat yang signalnya bagus karena mayoritas, nah ini karena mayoritas mengatakan jelas Pak, bagus Pak, jelas banget Pak. Ya, jadi silakan Anda mencari tempat yang pas karena memang ya di udara itu kan memang banyak gangguannya ya, dan itu tergantung dari kekuatan wifi masing-masing orang. Nah, 80% itu penjualan terjadi pada kontak kelima atau lebih. Ini yang paling penting ya, yang harus kita ketahui bersama ya. Tetapi kalau produk Anda, oh ya tadi aku mau cerita. Kalau tadi produk Anda masuk kategori fast moving, contoh barang-barang kebersihan, barang-barang kesehatan, ya seperti misalnya kayak sekarang itu masker, hand sanitizer, aseptic gel, atau apa sarung tangan. Nah itu pasti yo nggak perlu melakukan kontak sampai lebih dari 2 kali. Mungkin melalui telepon pun, sudah terjadi transaksi. Orang sudah percaya. Nah itu bagusnya selling kan. Orang mampu menjual, belum tahu produknya, tapi orang tertarik mau beli. Ya, itu. Oke, next slide. Nah, jadi teman-teman, tujuan daripada sales visit atau melakukan kunjungan, ini boleh difoto sekaligus Anda boleh tulis ya, to inform. Ya, to inform. Tujuannya adalah to inform. Kalau memang tujuannya untuk menginformasikan, itu tujuannya, hasilnya adalah keinginan Anda adalah ingin mencari customer baru yang sebelumnya membeli di tempat lain. Ya, itu. Jadi kalau tujuannya adalah untuk menginformasikan, itu Anda sekedar untuk, sorry saya ralat, kalau tujuannya adalah untuk menginformasikan, maka Anda tidak butuh follow up apa-apa, tidak butuh nyimpen data. Ya, saya meralat omongan yang tadi ya, yang ini yang terbenar. Sekali lagi saya ulang, kalau tujuannya adalah to inform, hanya sekedar menginformasikan. Contoh ya, misalnya ada beberapa produk itu melakukan display produknya di pameran. Sering kan ya Anda lihat di pameran, pameran di mall-mall ya, di kota manapun pameran di mall-mall. Kalau tujuannya hanya untuk menginformasikan atau memperkenalkan produk yang didisplay itu, produk yang dipamerkan itu, maka si sales atau si SPG bagi-bagi brosur, it's okay kan? Karena tujuannya hanya untuk mengenalkan, tujuannya hanya untuk menginformasikan. Ya, itu tujuan pertama. Maka tergantung tujuan Anda melakukan visit itu untuk apa dulu. Ini yang harus ditentukan. Tujuannya untuk apa dulu. Itu yang pertama, to informasikan. Yang kedua, to keep. Kalau tujuannya adalah to keep, maksudnya adalah untuk menjalin hubungan dengan customer lama. Jadi customer lama
yang sudah pernah beli dengan Anda, terutama yang continue, itu yang harus di-maintain. Setuju apa setuju banget? Ya apa ya banget? Karena kita tidak bisa memuaskan semua konsumen kita. Kita tidak bisa memuaskan semua orang. Bullshit kalau kita dikatakan kita harus memuaskan semua konsumen. Gak iso. Tuntutane konsumen saiki ku akeh. Tuntutane konsumen iki aneka ragam. Endi iso kon ngelayani situk-situk. Nek wis dilayani durung tentu DE tuku karo kene. Anda rugi waktu, Anda rugi tenaga, dan Anda buang biaya. Nggak bisa. Jadi Tukip mengajarkan adalah menjalin hubungan dengan customer lama. Tadi malam, yang ikut acara seminar saya via IG, saya ngomong, customer dengan consumer itu beda. Customer dengan consumer itu beda. Customer itu pelanggan. Disebut pelanggan karena orang itu berkali-kali telah beli dengan kita. Pelanggan itu pun dibedakan 3, kelas atas, kelas tengah, kelas bawah. Itu customer. Kalau consumer itu pemakai, consumer itu pemakai. Dia cuma pakai dan beli produk Anda sesekali aja. Jadi yang pemakai belum bisa dikategorikan ke pelanggan. Justru itu tugas Anda sebagai sales, mengupgrade atau meningkatkan customer Anda yang belum jadi customer atau pemakai ke level pelanggan. Itu Tukip. To grow adalah to grow, menawarkan ke customer supaya dia beli lagi. Jadi orang yang sudah beli, Anda tawari lagi, Anda untuk supaya beli lagi. Nah, supaya orang yang ditawarkan mau beli lagi, Anda mesti follow up tuh. Nah, untuk melakukan follow up, Anda mesti komunikasikan. Ini semua teman-teman yang saya gambarkan di sini, ya. Anda sadar apa enggak? Yang saya tulis di sini loh, lihat ya di layar, yang saya tulis di sini. Ini semua mengindikasikan Anda perlunya keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi. Communication skills to close the sales. Itu intinya. Tetapi saya tidak bisa menjabarkan materi tentang komunikasi. Nanti akan saya infokan ada video learning-nya, ada video rekamannya. Ya, ada video rekamannya lengkap dengan materinya. Anda bisa dapatkan. Ya. Jadi keterampilan berkomunikasi tidak saya jelaskan detail di sini, gak iso dengan waktu yang singkat. Tetapi yang saya ingin ingatkan ke Anda, tujuan daripada kita melakukan sales visit, tujuan kita berkunjung ke konsumen, itu dibutuhkan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan berkomunikasi bukan hanya guyang-guyu tok, bukan hanya mesam-mesem tok, nggak bisa. Ya, harus ada sesuatu yang disampaikan dari kita kepada mereka. To grow, itu adalah menawarkan orang supaya beli lebih banyak, berarti Anda harus punya database. Ya. To get itu maksudnya adalah mencari pelanggan baru yang sebelumnya justru dia membeli dari tempat lain. Ya. Mencari pelanggan baru yang justru sebelumnya dia membeli di tempat lain, mencoba menawarkan supaya pindah ke kita. Boleh kan? Loh, kompetitor pesaing itu kan kadang-kadang juga seringkali berusaha mengambil pelanggan kita kan. Berarti kita juga ingin meraih kembali pelanggan kita yang hilang, boleh kan? Asal dengan cara yang sehat, bukan cara yang kotor, ya. Nah, to win back, ini yang terpenting, to win back ini adalah tujuannya adalah dulu customer pernah beli, terus setelah itu tidak beli lagi, dan sekarang ditawari lagi. Saya ulang ya, to win back. Tujuannya adalah supaya kembali.
Dulu pernah beli, terus nggak beli lagi, terus sekarang Anda tawari lagi supaya dia balik lagi. Win back, balik maneh. Ini penting. Nah, ini menjawab sebagian juga pertanyaannya Dokter Athena. Ya, dokter masih standby di sini, Dok. Dokter, ya dokter masih ada di sini. Tolong diketik di chat kalau dokter masih ada di sini, masih standby di sini karena ini adalah menjawab sebagian besar yang menambahkan ya. Kemarin malam saya sudah jawab pertanyaan dokter dan ini memperlengkapi semua ya. Tujuan ini apa? Ya, ini yang terpenting. Ya, ini yang terpenting ya, teman-teman, ini yang terpenting. Nah, dan next slide. Next. Siklus daripada customer itu ya, siklus daripada customer itu teman-teman dimulai dari to know. Dia mesti tahu dulu Anda. Kalau dia belum tahu Anda, kok nape dodolan, gak iso. Wong kene iki tingkat kepercayaannya boleh saya bilang itu masih relatif rendah. Ya, apalagi kita tidak bisa untuk ketemu langsung dengan mereka karena mereka menghindari, ya kan? Mungkin perusahaan kita termasuk dalam kategori PSBB yang tidak tutup, sehingga kantornya tetap buka. Setelah Hari Raya Idul Fitri, ada beberapa perusahaan yang kantornya langsung buka mulai tanggal 26. Ya, tetapi customer kita yang mau kita kunjungin, itu kan kadang-kadang dia menolak. Meskipun kantornya buka, tetapi dia menolak untuk ditemui. Atau bahkan ada yang tutup karena WFH, still at home, ada di rumah aja. Maka Anda tetap harus bisa menjangkau customer Anda. Mengingatkan kepada customer Anda bahwa Anda tak ada. Bahwa Anda itu jualan produk ini. Supaya apa? Customer tahu toh. Kalau customer tahu, dia akan suka. Kalau dia akan suka, dia akan percaya. Kalau dia akan percaya, dia akan coba. Enak apa enggak produkmu? Cocok apa enggak? Berkualitas apa enggak? Disinilah ujian Anda tidak boleh bohongin atau bujuki customer. Hati-hati. Ya, karena pembelanjaan via online itu kan kadang-kadang tidak memungkinkan kita untuk bisa bertatap muka. Sehingga ada keraguan-raguan dari customer. Belanja lewat online. Ya, tetapi begitu customer itu sudah srek, sudah percaya dengan Anda. Kalau KW1 yang ngomong KW1, kalau KW3 yang ngomong KW3, asal Anda bedakan harganya. Enggak apa-apa kok. Ya, saya mau kasih tahu, kita jualan produk teman-teman, tidak harus jualan produk yang mewah. Kita boleh jualan produk yang ada di level middle, ada yang di level low. Jualan mobil tidak harus yang bermerek Mercedes, BMW, dan sebagainya kan. Itu segmennya malah terbatas di era sekarang ini. Justru mungkin banyak mobil-mobil yang lebih laku keras, apalagi di menjelang Hari Raya kemarin sampai dengan sekarang, yang ada di level tengah. Ya kan, lebih banyak dipakai oleh banyak orang. Kenapa kita nggak switch ke situ? Nggak apa-apa kan. Asuransi aja loh sekarang sudah merubah beberapa programnya yang lebih banyak dicari orang yang bisa memberikan kenyamanan bagi konsumen atau nasabahnya. Begitu kena COVID langsung bisa jalan proteksinya, itu yang dijual oleh perusahaan asuransi sekarang. Jor-joran. Ya kan? Dengan nilai premi yang wajar. Gitu loh. Jadi mereka ini mencoba dulu. Setelah mereka mencoba, mereka baru beli. Setelah mereka baru beli, pertanyaan buat orang sales. Ini yang paling advance. Setelah orang beli, dia mau beli lagi enggak? Dan dia mau ngulang lagi enggak? Repeat again enggak? Sampai akhirnya dia mau kasih referensi enggak? Ini teman-teman, kalau saya boleh tarik garisnya, setelah repeat again, ya, setelah repeat again,
Dia mau kasih referensi enggak kepada relasinya dia? Beli sama Anton enak loh. Produknya bagus loh. Produknya sangat berkualitas. Udah deh, kalau cari barang A, itu cari Anton aja. Ini loh nomor teleponnya. Dia dengan rela mau kasih tahu kayak gitu. Ya, pertanyaannya, apakah Anda sering direferensikan positif atau negatif oleh konsumen? Jujur ya teman-teman, selama saya 17 tahun lebih berkarir di dunia sales, saya lebih banyak mengandalkan kekuatannya kepada relasi, kepada networking. Maka pepatah saya adalah, if you are not networking, you are not working actually. Kalau kita tidak punya mitra kerja, sesungguhnya kita itu tidak bekerja. Setuju apa setuju banget? Setuju apa setuju banget? If you are not networking, you are not working actually. Iklan, gembar-gembor di koran, bahwa dia produk yang terbaik, tidak memberikan garansi. Yang harus memberikan omongan bahwa produknya terbaik, itu konsumen yang sudah beli dengan Anda loh. Berapa banyak orang kita yang hanya ingat dengan nama produk, tetapi lupa dengan nama orang. Ya Pak ya, tulis di sini ayo. Ya Pak ya. Ya Pak ya, tulis di sini. Berapa banyak, bukannya lebih banyak orang-orang kita lebih ingat dengan nama produk ketimbang nama salesnya. Pertanyaan saya, lebih gampang dicerna dan dijawab di hati masing-masing. Ya, apakah tetangga kita yang di sebelah kanan dan tetangga kita yang di sebelah kiri, ini loh, ya, tetangga yang di kanan dan tetangga di kiri loh. Apakah dia ngerti kalau Anda sebagai seorang penjual produk A atau B atau C? Apakah tetangga kanan kiri itu tahu kalau Anda ternyata juga bisa jual masker, hand sanitizer, aseptic gel? Apakah tetangga kanan kiri kita itu tahu? Nggak usah ngomong yang jauh-jauh yang ada di sana. Kemuluan kadang-kadang kita mikirnya. Mikir yang simple, Anda tekuni, Anda hayati, Anda fokus, Anda follow up. Itu aja. Nggak usah jauh-jauh. Di kompleks perumahan kita, cek apakah tetangga kita tahu bahwa kita ini katakanlah jualan obat-obat hewan, kayak dokter Athena tadi, jualan pemancar televisi, atau kita jualan jasa. Apalagi kalau Anda jualan jasa, Anda harus memperkenalkan diri, harus menjual diri. Sell yourself before you sell your product. Iya kan? Dari yang ini dulu. Jadi maukah kita dan beranikah kita jual diri asal positif di lingkungan perumahan kita ini loh. So easy banget men. Kadang-kadang itu yang jarak yang terdekat kita abaikan. Kita mikirin yang terlalu jauh banget, tetapi tidak juga kita lakukan. Jadi percuma dong. Istilah mau new normal, new life, new challenge. Yang terpenting adalah Anda mau adaptasi enggak dengan perubahan baru di dalam kehidupan yang kita jalani pertama kali dan abnormal ini. Enggak bisa menyalahkan keadaan. Kita sendiri yang harus arrange keadaan dan atur itu. Karena jangan harap sekali lagi kondisinya kembali seperti semula. Jangan harap. Enggak bisa. Enggak bisa kembali seperti semula. Era pandemik ini teman-teman memakan waktu yang sangat panjang dan lama. Terutama recovery-nya. Ini sudah saya omongkan sejak bulan April. Sejak belum ada keluar-keluar tentang PSBB. Ya, customer life cycle ini kembali lagi harus Anda pahami. Harus Anda jalani, meskipun tidak sesaklek ini ya. Sekali lagi jangan dihafal ya. Jangan dihafal. Oke, Pak Ashari Yamaha. Waduh keren Pak. Ashari Yamaha. Minta dipanggil Ashari Yamaha. Yamaha apa Pak? Yamaha sepeda motor ya Pak? Atau Yamaha organ atau apa? Betul, Pak. Oke. Ini bagus ini, Pak Ashari ini. Nah, namanya diganti, Pak. Ashari Yamaha Rahmat. Loh, Pak. Pak, ini ide bagus ini, Pak.
Beranikah kita tulis di kartu nama kita? Kadang-kadang orang sales suruh punya kartu nama, enggak punya, males, oke. Sekarang enggak zamannya kartu nama, Pak. Tapi untuk mengingatkan konsumen apa? Kalau nggak ada brosur, ini Bapak tulis Pak Ashari Yamaha, terus belakangnya apa itu Rahmat tadi. Supaya apa Pak? Orang ingat kalau beli Yamaha di Bapak. Karena konsumen itu lebih banyak ingat, maaf ya Pak, saya ngomong apa adanya, orang lebih ingat nama produk ketimbang nama orang. Dan kalau kita sadar kayak gitu, yang salah adalah salesnya. Karena nama Anda belum diingat di benak konsumen. Ya, terus terang teman-teman, saya gerak di bidang jasa di Pro M ini. Pelanggan saya ini mayoritas adalah pelanggan-pelanggan lama, pelanggan-pelanggan setia. Jadi saya kenal secara pribadi dengan mereka. Kadang-kadang sering chattingan, tidak pada waktu acara aja. Nah, ini yang paling penting. Halo Pak Ketut, ya welcome Pak Ketut. Sudah lama Pak Ketut nggak muncul ya Pak. Oke, sukses buat Pak Ketut dan Pak Dinet dari Surabaya. Ya, oke. Next. Next slide. Pak Leonardo siap-siap ya setelah ini ya. Nah ini teman-teman, bagi Anda yang ingin ini, ya bagi Anda yang ingin mendapatkan tentang materi tentang keterampilan berkomunikasi, ini ada tersedia dalam bentuk MP3, ya. Filenya akan saya kirim ke Anda, ya. Jangan di-switch. Filenya akan saya kirim ke Anda. Dari yang, halo Bu Dwi, salam kenal dari Bandung. Wow, luar biasa yogurt produknya ya, banyak perusahaan-perusahaan online shop. Caranya gimana Pak? Oke, caranya Anda caranya untuk mendapatkan ini 3 ini memang ini terbatas hanya untuk 10 saja ya. Saya selalu memberikan penawaran terbatas hanya kepada 10 orang saja yang mau beli CD ini ya, audio learning ini. Jadi per topik kan harusnya 150.000, tetapi di setiap acara seperti ini 150.000 itu untuk ketiga topik ya. Oke, mau thank you. 150.000 itu untuk ketiga topik. Berarti per topik cuma 50.000. Nothing lah ya. Per topik cuma 50.000. Oke, terima kasih. Tolong di foto ya yang mau. 50.000 per topik dan materinya sangat powerful dalam bahasa Indonesia. Per topik ini durasinya teman-teman itu 2 jam. Jadi saya full kasih materi per topik itu 2 jam. Jadi ini terbatas, waduh banyak sekali yang berminat ya. Oke, saya oke. Ya udah, saya dapat info dari panitia. Yes. Oke. Saya perpanjang ke 20 orang aja ya. Waduh, banyak banget. 20 orang. Waduh, naik lagi. Berapa ini? 30. Aduh, asik. Apanya yang asik, Pak? 30. 30 ya. 30 ya tercepat ya. Oke, 30 yang tercepat. Nanti tolong tim Pro M mencatat nomor telepon ya. Diketik aja ke nomor 0812 300 2260 ya. Sekali lagi teman-teman, tadi ada yang tanya, caranya Pak? Caranya adalah Anda kirim ke nomor handphone 0812 300 2260. Oke, tolong tim ketik nomor rekeningnya aja sekalian ya. Tolong diketik nomor rekeningnya sekalian biar teman-teman tahu, waduh ini sudah 30 lebih. Wes ya, tak batasi 30 dulu ya teman-teman, supaya ada limited edition ya. Pesan, oke, gini. Wih Pak Bambang, selain 3 topik apa ada lagi Pak? Itu 10 topik Pak, yang ada 10. Ya, yang ada 10 topik Pak Bambang. Yang ada di cover saya terdepan Pak, itu kan ada 10 topik. Ini ya, Anda tolong transfer sekarang ya, kalau bisa, supaya masuk 30, terus di stop ya. Masuk 30, di stop ya. Tolong ditampilkan lagi, ilmunya bagus sekali. Luar biasa Pak Ashari, luar biasa. Yes, ya, tolong ditampilkan nomor rekeningnya. Oke Pak Ashari, terima kasih Pak. Ya. Oke, tolong ditampilkan nomor rekeningnya. Anda tolong transfer ke nomor rekening itu, lalu setelah transfer,
tolong kirimkan bukti transfernya ya ke nomor tadi ya. 0812 300 2260. Ya Pak Bambang, nomor rekeningnya seperti biasa. Yes. Ini ya, Anda transfer sekarang ke nomor rekening tadi yang BCA, nomornya 51 20 20 21 21. Kok hilang? BCA nomornya 51 20 20 21 21 atas nama Fanny, FANNY ya, FANNY. Bisa ditampilkan hilang. FANNY ya. Setelah Anda mentransfer, bukti transfernya tolong di WA ke nomor 0812 300 2260. Sekali lagi tolong bukti transfernya di WA ke nomor 0812 300 2260. Oke, tolong 25 pemesan itu langsung mentransfer aja karena saya batasin hanya 30 saja. Dan setelah itu saya akan harus kembali ke harga normal. Nanti saya diomeli sama orang yang bertindak cepat. Ya, oke. Tolong diketik nomor rekening yang tadi. Ya, diketik nomor rekeningnya yang tadi beserta nomor telepon. Silakan Anda transfer. Yang paling penting bukti transfernya tolong di WA. Langsung kami akan kirimkan selambatnya besok. Kami akan kirimkan selambatnya besok filenya ya. Jadi Anda langsung bisa dengerin di rumah. Jadi ini bisa diputar di mana-mana lah. Pembelajaran yang sangat luar biasa. Dan teman-teman, audio CD ini, audio learning ini tidak saya jual di tempat umum ya. Hanya saya jual di tempat seminar-seminar seperti ini. Oke, sesi saya sudah melebihi 30 menit. Tolong ditulis di chat. Siapa yang mendapatkan manfaat yang luar biasa dari sesi 40 menit ini? Tulis, tulis, tulis. Tulis. Tulis, 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 tulis. Oke, thank you very much teman-teman. Oke, thank you very much. Ya, thank you very much buat kesemuanya. Kita berikan aplaus buat sesi pertama buat kita. Dan ini adalah nomor telepon saya. Ya, ini adalah nomor telepon saya. Nomor telepon, nomor WA. Silakan Anda save nomor saya. Kita bisa berkomunikasi lewat WA. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kita bisa berkomunikasi lewat WA. Dan jangan lupa ya, follow saya di Herman_Suwewono. Ya, follow saya di Herman_Suwewono. Dan terima kasih. Waduh, luar biasa ya. Respon Anda luar biasa. Ya, luar biasa. Terima kasih ya. Dalam waktu 40 menit bisa membuat Anda senang. Saya sangat senang sekali ya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih responsnya. Bagi Anda yang berada di luar pulau, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ya, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bandung juga oke. Saya membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan Anda, bermitra dengan Anda dalam hal penyelenggaraan training, seminar-seminar, baik yang secara online maupun offline. Ya, kita akan berharap cepat atau lambat era pandemik ini berakhir dan kita bisa ketemu. Terima kasih Pak. Ini nomornya siapa Pak? Namanya kok tulisannya keluar from 922 400. Tapi kata-katanya luar biasa. Waduh, luar biasa. Tolong ditulis namanya Pak, supaya tidak kelihatan 922 400. Ya, oke. Diganti nama, supaya tidak kelihatan Oppo sama Redmi. Kelihatan nama Anda. Ya. Oh, Pak Ferry dari GCI, join ya. Ini Pak Ferry mantan muridku di Ubaya ya. Oke, thank you very much Pak Ferry. Thank you very much. Top. Oke, thank you Pak Sugi. Yes, teman-teman semua, ayo. Kita lah. Oh iya, ya. Kita foto bersama ya. Oke, oh iya Pak Ferry. Oke, thank you very much Pak Ferry. Pak Ferry, saya kepingin kapan-kapan sharing di GCI Anda, Pak. Aku kepingin banget Pak sharing di GCI Anda sekitar 40 menit Pak for selling ya Pak Ferry. Saya sudah sampaikan ke Pak Joni Theodoran juga. Oke, thank you Pak. Thank you. Oke.
Teman-teman kita foto bersama dulu ya. Pak Leonardo tolong ikut join ya. Leonardo yang di Jakarta. Oke. Pak Leonardo ya sudah siap Anda. Yuk kita foto bersama. 160-an orang yang luar biasa. Ya, yang hadir pada hari ini luar biasa. Tolong layarnya dibuka. Tolong layarnya dibuka. Layarnya dibuka supaya kelihatan wajah Anda. Dan jangan lupa senyum. Dan jangan lupa senyum. Senyum itu adalah mengakrabkan kita, apalagi di kesan pertama untuk kita cari relasi. Ya, yuk senyum. Layarnya dibuka. Ini halaman pertama. Siap. Senyum. Layarnya dibuka semua. Senyum. Halaman kedua. Senyum. Layarnya dibuka semua. Senyum. Halaman ketiga. Layarnya dibuka semua. Ayo senyum. Layarnya dibuka semua. Senyum. Halaman keempat. Yes, senyum. Halaman keempat, senyum. Yes. Halaman kelima. Yuk, dibuka semua layarnya, senyum. Halaman kelima. Oke, terakhir halaman 6. Terakhir halaman 6, dibuka semua layarnya, senyum. Oke, senyum. Yes, aplaus buat kita semua. Dan untuk selanjutnya, saya akan serahkan kepada partner IT saya dari Jakarta. Ya, kita undang Bapak Leonardo Iswanto. Kasih tepuk tangan buat Leonardo Iswanto. Thank you, Pak Bambang. Ya, Pak Leonardo, silakan Pak. Halo, halo. Selamat pagi. Luar biasa, Pak Oke. Herman. Oke, thank you Pak Leonardo. Teman-teman, tolong Anda standby dan siap ada di sini ya. Sampai setengah jam kemudian ya. Sampai setengah jam kemudian. Karena ini penting loh teman-teman. Jadi gini teman-teman. Ini adalah sangat penting. Pak Leonardo, teman saya, sahabat saya, orang muda, ganteng dari Surabaya. Ya. Beliau walaupun orang IT, tetapi beliau akan menjelaskan dengan sangat sederhana, sangat praktis, step by step, bagaimana caranya kita melalui satu alat aplikasi dapat memonitor aktivitas kita dan aktivitas tim kita pada saat orang sales itu melakukan kunjungan ke customer. Baik pada saat di rumah, di tempat, maupun juga pada saat Anda keliling atau face to face. Ya. Jadi saya berharap Anda tetap semangat, tetap interaktif, tetap santai, simak betul-betul materi yang disampaikan oleh Leonardo. Kita berikan aplaus buat Leonardo untuk mulai. Sit, dos. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Pak Herman, luar biasa. By the way, untuk panitia bisa dibantu untuk enable screen sharing-nya ya. Karena saya tidak bisa share screen ini. Mungkin panitia Pro-M bisa bantu untuk menaktifkan share screen-nya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Semoga suara saya sudah terdengar dengan jelas ya. Saya menggunakan dua alat supaya saya bisa memantau juga semua pergerakan dari layar saya. Oke, mungkin bisa dibantu di kolom chat, apakah suara saya cukup jelas terdengarnya? Jelas, mantep, nyaring, Pak Leo. Oke, terima kasih Pak Herman, terima kasih semuanya, luar biasa. Sesi ini sangat bersemangat ya, karena memang Pak Herman luar biasa dalam menyampaikan sesi. Oke teman-teman, Bapak dan Ibu, hari ini terima kasih atas waktunya untuk sharing. Saya akan sharing tentang Sales Tracker. Selain saya sharing tentang Sales Tracker, saya juga akan sekaligus mendemokan bagaimana efektivitas kita di saat WFH ataupun PSBB tetap semuanya termonitor dengan baik ya. Oke, saya akan langsung mulai. Sales Tracker ini adalah platform yang fokusnya memang
khusus untuk ke monitor penjualan, ya. Oke. Nah, apa itu Sales Tracker? Jadi Sales Tracker ini sistemnya berbasis website dan juga berbasis Android maupun iOS. Ya, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya cukup simpel. Pada saat pertama kali kita atau sales kita atau user itu mereka melakukan login, ya. Jadi mereka login. Setiap sales atau setiap user memiliki unique user, sehingga kita bisa mengontrolnya lebih mudah. Nah, setelah kita melakukan login, yang paling penting adalah semua kontak kita, customer kita akan masukkan ke database kita, yaitu kontak. Ya, Pak, kalau seperti ini pakai handphone bisa? Betul. Untuk seperti ini pakai handphone masih bisa. Ya, jadi sales tracker ini fungsinya dia adalah mengkombinasikan semua aktivitas maupun monitoringnya. Ya, jadi mulai dari grup kontak maupun database kita masukkan semuanya ke dalam platform ini, sales tracker. Nah, kemudian ini adalah aktivitas yang paling pentingnya. Setelah database ini terkumpul, sesuai yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, ada beberapa tingkatan pelanggan, ya. Yang saya tahu ada beberapa, ya. Nanti Pak Herman pasti akan lebih jago di bagian ini. Nanti bisa mengkoreksi kalau saya salah. Salah satunya adalah suspek, ya. Ada suspek. Jadi mereka yang calon pelanggan, ya. Terus ada juga pelanggan, ya. Dan ada beberapa tingkatan yang lain, termasuk mereka yang sudah loyal, ya. Loyalitas. Jadi mereka yang sudah loyal. Nah, semua tingkatan tersebut kita masukkan ke dalam platform ini. Sehingga semua aktivitas salesnya terpantau. Yang pertama kita akan masukkan channel follow up. Channel follow up ini contohnya apa? Nanti adalah contohnya misalkan WA, WhatsApp, ataupun lewat telepon, ataupun lewat email. Jadi ini adalah apa yang kita lakukan kepada kontak kita. Misalkan kita WA dia hari ini, kita ada telepon dia nanti sore, atau kita ada janji untuk Zoom dengan dia besok. Semuanya kita masukkan aktivitasnya sehingga terrecord dengan baik, ya. Termasuk juga adalah aktivitas statusnya. Waktu kita WA pagi ini, apa yang kita lakukan? Oh, WA pagi ini kita bicara tentang spesifikasi kebutuhan dari customer. Ketika kita telepon nanti sore, kita bicara topik yang lain misalkan. Ketika kita Zoom besok pagi, kita bicara tentang closing atau pengiriman barang. Jadi semua aktivitas ini terpantau. Pak, saya bisa gunakan kok ini dengan catatan di HP saya. Betul, Anda bisa gunakan di catatan HP saya. Tapi pertanyaan saya, apakah terorganisasi dengan baik? Karena kunci dari yang disampaikan tadi oleh Pak Herman juga sama, adalah adanya alur, ya, adanya customer journey gitu ya. Jadi dengan adanya platform ini membantu Anda untuk mengetahui histori dari semua kontaknya, ya, histori dari journey-nya, semuanya termonitor dengan baik. Nah, dan at the end adalah kita bisa mengetahui hasilnya, ya. Jadi bagi Anda yang seorang manajer suatu perusahaan, supervisor, ataupun Anda seorang pribadi pun menggunakan platform ini akan membantu Anda untuk mengetahui sampai di mana, di stage mana customer Anda berada, ya. Oke, saya lanjut. Nah, nanti jika ada yang mau bertanya mungkin langsung aja di chat ya, supaya nanti saya bisa langsung menjawab, tidak perlu menunggu materi selesai, supaya Anda juga tidak lupa. Nanti saya akan membantu untuk memberikan jawaban. Nah, apa saja keuntungan menggunakan platform ini gitu ya? Yang pertama, platform ini tentu saja cloud-based ya. Cloud-based artinya platform ini bukan offline, sifatnya online. Jadi semua aktivitasnya dapat dipantau secara real time. Meskipun berbeda jarak, usernya itu ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, mereka semua terpantau jadi satu gitu ya. Kebetulan platform ini usianya kurang lebih sudah sekitar, masih baru sih, sekitar 15 bulanan ya, 12 sampai 15 bulan, dan dipakai oleh beberapa pabrik dengan user sales sekitar, rekornya sih sekitar 300-an ya, 300 sales gitu ya. Entah sales in-house maupun sales istilahnya sales outsource gitu ya. Nah, itu nanti akan termonitor dengan baik bagaimana 300 orang itu bisa termanage di platform ini. Nah, yang kedua adalah fungsinya adalah remote untuk monitoring ya. Sangat cocok memang platform ini digunakan saat WFH.
Silahkan Pak, untuk interupsi silahkan sampaikan saja, tidak ada masalah, supaya bisa Bapak, nanti saya akan ada sesi pertanyaan, tidak masalah juga, atau Bapak kalau takut lupa, boleh juga menyampaikan, tidak masalah. Setelah sesi saya akan memberikan kesempatan untuk Q&A, tidak masalah juga. Ya, oke. Pak Ya, silakan. Leo, ya Pak Leo, sorry. Tadi ada 2 penanya yang kirim lewat chat. Oh, oke, saya akan baca ya. Oke. Oke, ya. Ya. Ya, boleh dijawab dulu Pak. Oke, oke. Ya, Bisa ya, thank digunakan you untuk Pak. kolaborasi dengan joining API, sangat bisa Bapak, karena kita kebetulan open API, nanti memang bisa kita pakai API, nanti bisa connect, supaya connect dengan sistem existing dari punya Bapak, bisa. Tapi mungkin untuk yang joining API, kita bahasnya di luar sesi ini ya, karena sangat teknikal sekali ya. Kita bisa pakai API. API kita menggunakan JSON ya. Oke, Pak Indra. Siang mau tanya apa bisa interupsi? Bisa interupsi Pak, silahkan, tidak ada masalah. Memang nanti saya ada Q&A juga, tapi kalau Bapak mau interupsi juga tidak masalah. Oke. Data ada di cloud. Betul, datanya ada di cloud. Bukan di blockchain. Saat ini kami belum menggunakan blockchain. Tapi jika Bapak memang ingin menggunakan blockchain, bisa melakukan custom. Kami bisa melakukan custom untuk di blockchain. Alasan security, kami menggunakan AWS, Amazon Web Service, di mana AWS untuk sistem keamanannya kami rasa cukup capable ya, dan dia juga memiliki blok yang cukup kuat meskipun konsep kami masih belum blockchain begitu. Semoga terjawab untuk Pak Gun maupun Pak Indra. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, berikutnya adalah mudah dipahami dan digunakan karena semuanya hanya by click. Nanti saya akan demokan. Berikutnya adalah untuk organize database. Seperti yang saya katakan, semua sistem ini hanya by click. Reporting-nya itu ada lebih dari 5. Jadi, salah satu kelebihan dari sistem Sales Tracker ini adalah Sales Tracker ini sesuai dengan teori IT, itu ada 3 proses, yaitu input, proses, ya, ada 3 tahap, dan yang terakhir adalah output, ya. Nah, salah satu yang saya suka dari sistem Sales Tracker ini, proses inputnya itu yang utama itu hanya satu saja, ya. Jadi inputnya tidak terlalu banyak dan tidak ribet begitu ya, cuma satu, yaitu adalah aktivitas dari sales ya. Nah, untuk prosesnya itu ada banyak, tapi semuanya automated ya. Jadi semuanya sudah automated. Itu yang saya suka. Jadi tidak ada manual. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, outputnya banyak, lebih dari 5. Bahkan beberapa perusahaan itu melakukan custom untuk outputnya sampai 40. Nanti saya akan demokan nanti. Supaya Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa mendapatkan gambarannya. Jadi, satu kali input, outputnya bisa lebih dari 5. Ini kan menyenangkan. Bayangkannya seperti Excel. Anda di Excel kan buat misalkan laporan hutang piutang. Tapi nanti bisa menyebar ke banyak. Oh, laporan hutang khusus si A, laporan hutang khusus si B, laporan piutang khusus si A. Nanti juga ada laporan, misalkan ya ilustrasinya, piutang ini jatuh temponya kapan. Nah, itu artinya apa? Inputnya satu, banyak output ya. Itu ilustrasi saja. Oke, saya lanjut ke selanjutnya. Nah, adapun fitur-fiturnya antara lain, ini nanti saya katakan, sales activity. Ini adalah fitur paling utamanya. Jadi ini adalah semua aktivitas sales kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua ada fitur tracking-nya, kalau Anda menggunakan GPS nantinya. Ada fitur report, ini yang output, seperti yang saya katakan. Ada channel analitiknya, jadi kita ada analisa channel-nya. Oh, ternyata sales kita itu paling sering komunikasi lewat WA. Oh, ternyata sales kita paling sering lewat telepon. Itu ada namanya channel analitik. Ya. Database source analytic itu artinya kita bisa mengetahui customer kita ini ternyata terakhir di follow up kapan ya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Herman tadi, mempertahankan customer itu sangat penting gitu kan. Ternyata kita tidak menyadari customer si A terakhir di follow up adalah 1 bulan yang lalu. Wah, ternyata sudah lama sekali kita tidak follow up. Itu fungsinya dari database source analytic ya. Kemudian ada namanya sales analytic. Artinya kita bisa memonitor terakhir kali kita
melakukan kegiatan apa, supaya kita bisa mengukurnya, mana yang efektif dan mana yang tidak, ya. Termasuk juga database analitik, ya. Termasuk juga ada settingnya, ada home-nya, ada dashboard-nya, nanti saya akan demo-kan, ya. Dan ada beberapa macam master, ya. Jadi itu beberapa fitur yang ada di Sales Tracker. Oke. Nah, ini kurang lebih ada 3 rules, ya. Di dalam sistem Sales Tracker ini ada 3 rules. Rules yang pertama adalah sales itu sendiri. Jadi ini adalah rule paling rendah. Jadi seorang sales bisa melakukan input terhadap database, kotak, atau juga bisa melakukan input terhadap aktivitas sales-nya, ya. Kemudian tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah rules manager. Jadi seorang manager bisa melihat sales-nya ini aktivitasnya apa saja, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah seorang owner, di mana owner itu bisa melihat manajernya memiliki berapa sales dan aktivitasnya apa saja, ya. Jadi ini terkait dengan rules atau tingkatan di dalam sales tracker. Nah, di dalam sales tracker mungkin ada beberapa yang ingin bertanya, Pak, implementasinya bagaimana? Pemakaiannya itu seperti apa, gitu ya? Nah, di halaman ini kita akan bicara pemakaian dari platform ini, gitu ya. Tapi sebelumnya saya akan menjawab di kolom chat. Dari Pak Ferry, apakah sistem ini sama dengan CRM? CRM adalah Customer Relationship Management. Ya, Customer Relationship Management itu fokusnya ke customer. Jadi, bagaimana mengetahui behavior dari customer, mengetahui apa yang customer inginkan, betul ya? Secara irisan, memang ada irisannya dengan CRM. Tetapi perbedaan signifikannya, Sales Tracker ini fokusnya ke sales-nya, ya. Jadi fokusnya ke sales person-nya, fokusnya ke sales activity-nya, ya. Jadi dia ada perbedaan cukup signifikan di bagian sales-nya, ya. Kalau di customer mungkin ada irisan, tetapi di bagian untuk sales-nya itu terjadi perbedaan yang cukup besar, ya. Oke, semoga menjawab. Sekarang saya akan lanjutkan sedikit di bagian pemakaiannya. Pak, pemakaiannya seperti apa ya untuk sales tracker ini ya? Yang pertama adalah before sales. Tentu saja saat seorang sales itu mau melakukan aktivitas, pasti dia memiliki beberapa kegiatan ya. Antara lain dia mulai dari melakukan outsourcing ya, maksudnya outsourcing database, entah lewat koran, radio, TV, WA, ya, online ads, sekarang lagi marah online ads, entah IG, FB, YouTube, SEO. Nah, semua itu dimasukkan semua ke platform ini. Sehingga platform ini bisa membantu. Membantu apa, Pak? Membantu mengukur efektif tidak ya yang kemarin promosi lewat radio. Apakah efektif online ads-nya? Jadi itu semua diukur ya, diukur dan ada historinya. Nah, kemudian saat in sales terjadi penjualan, dimasukkan juga mulai dari sales order-nya, invoice-nya, tapi memang kita tidak fokus ke accounting-nya, tapi fokusnya kemana? Fokusnya ke activity-nya. Jadi, kapan terakhir membuat PO-nya, kapan mentrainingnya, kapan serah terimanya. Jadi itu semua dimasukkan di dalam platform. Sehingga platform ini nantinya akan menjadi big data untuk perusahaan Bapak dan Ibu, terutama departemen sales ya. Kemudian ada aktivitas CS, ini yang signifikan. Biasanya seorang customer itu random saja hubunginya. Lewat WhatsApp kadang-kadang bisa lewat Line, kadang-kadang DM di IG maupun PM di Facebook, atau sometimes cuma telepon saja. Nah, kalau kita tidak menggunakan platform, maka kita pasti akan miss aktivitasnya. Nanti akan kejadiannya seperti ini, yang selama ini saya implementasikan. Customer marah-marah bahwa kemarin sudah telepon, tapi orang lain atau CS yang lain tidak tahu kalau customer telepon. Mengapa? Karena tidak ada platform pemersatunya. Mana yang telepon, mana yang WA. Ya, jadi ini adalah platform pemersatunya. Ya. Kemudian ini channel-channelnya, entah visit, kalau saat ini waktu WFH ini
visitnya diganti dengan Zoom mungkin ya, ataupun diganti dengan aktivitas online lainnya gitu ya. Nah, kemudian ada funnel lain, terserah, misalkan lewat tadi itu Line dan lain sebagainya. Nah, kemudian platform ini juga membantu untuk memberikan histori di after sales, mulai dari komplain, saran, kritik, survei, report order, follow up, refund maupun return. Jadi ketika ada yang komplain, apa bentuknya? Jadi kita masukkan semua ke sales tracker. Oh, ada yang komplain. Fotonya seperti apa? Ada attachment filenya. Kritiknya seperti apa? Dan lain sebagainya. Sehingga platform ini akan menjadi big data untuk perusahaan Bapak dan Ibu. Ataupun untuk pribadi Bapak dan Ibu juga. Memberikan suatu histori ya, dokumentasi secara online. Gitu. Oke, itu materi sekilas ya, karena memang masalah waktu ya. Ini materi sekilas tentang sales tracker. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akan masuk ke demo ya, masuk ke demo untuk aplikasinya atau platformnya. Oke, saya akan lanjut ke demonya. Nah, ini di layar Anda adalah tampilan untuk sales tracker ya, demonya. Jadi di awal nanti tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nanti Anda memasukkan username ya. Ini saya username-nya username demo saja. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampil di layar Anda. Di home-nya akan tampil apa informasi yang mungkin bisa sebagai media info ke sesama teman misalkan ya. Kemudian ada dashboard-nya seperti ini. Nah, di sini ada informasi aktivitas sales-nya ya. Bisa dikatakan ranking ya, ranking dari sales-nya. Mana yang paling rajin dan mana yang tidak ya. Di sini juga ada informasi berapa jumlah salesperson-nya, jumlah database-nya juga akan ada informasi sehingga kita bisa tahu pertumbuhannya ya. Pertumbuhannya kita bisa tahu. Oh, ternyata ke minggu ini pertumbuhannya tidak signifikan dan lain sebagainya. Juga ada list new database. Ini adalah database yang baru ya. Yang baru ada di sini semua. Yang paling sering ya, yang paling sering juga ada informasinya. Siapa yang paling sering dihubungi atau yang paling aktif. Nah, itu ada informasinya. Berdasarkan kota juga ada. Jadi kita bisa memapping. Oh, ternyata customer saya itu paling banyak di kota Bandung ya. Wah, ya sudah dah. Saya akan bore terus, saya akan perdalam, advertising saya akan saya hajar di kota Bandung, misalkan, ya, dan lain sebagainya. By the way, saya baca kolom chat lagi. Mungkin ada yang bertanya. Oke. Minta kontak personnya, oke sudah diberikan ya kontak personnya ke nomor itu. Apakah ini menyangkut bisnis intelijen juga? Bisa dilanjutkan ke bisnis intelijen, Pak. Karena kebetulan berawalnya dari produk sales tracker, tapi ketika saya implementasikan ke saat ini ada sekitar 89 perusahaan ya, yang sudah menggunakan, itu sampai masuk ke perusahaan, di custom mereka akan meng-custom ke BI lah, kemana-mana, ke AI lah, ke big data, ya. Jadi itu semua bisa dilakukan, ya. Jadi bisa dilanjutkan kemana-mana sesuai kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu, ya. Oke, bisa tolong di-unmute. Nah, itu langsung ke panitia, ya. Share kontak, mungkin panitia bisa bantu share kontak, ya, supaya Bapak Ibu atau teman-teman bisa men-save kontak personnya, ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di bawah, nah ini yang paling penting, ini yang saya katakan dengan output. Ya, Anda fokus saja input, Bapak Ibu fokus saja input, fokus saja kalau punya perusahaan, punya salesperson-nya, mereka disuruh input saja, nanti sistem kami yang akan melakukan reporting seperti ini. Ya, reporting seperti ini. Jadi bisa langsung semuanya datanya akan muncul gitu ya. Ini yang saya katakan gunanya platform. Kalau kita tidak pakai platform, ya kita membuat grafiknya pakai Excel, Bapak dan Ibu. Dan capek, tidak real time gitu ya. Kalau ini real time, begitu salesnya input, langsung detik itu juga, ya 1,1 detik kemudian, langsung data ini akan termanage gitu ya. Ini
abaikan untuk masalah grafik yang apa ini ya, yang sideways ya, maksudnya yang monoton karena ini dummy ya. Saya punya NDA, aturan tidak boleh men-show data real gitu ya. Tapi saya sebagai IT dari partner dari 89 company itu ketika diminta untuk implementasi, saya melihat datanya keren ya, ada grafiknya yang bisa macam-macam gitu, seperti grafik saham begitu ya. Jadi memang ini gunanya platform. Jadi nanti grafiknya bisa sesuai dengan keadaan dari perusahaan Bapak dan Ibu ya. Abaikan juga masalah ini karena ini dummy ya. Nanti ini bisa kita setting semuanya ya. Nah, ini adalah konstanta di mana konstanta ini semuanya sudah by system ya, by system semua. Oke, saya lanjut dulu. Nah, ini adalah sales activity-nya dari historinya ya, histori terakhirnya. Oh, ternyata customer customer Pak Albert, mohon maaf kalau ada yang namanya sama. Ini kembali lagi ini dummy, mohon maaf kalau sama. Angkanya pun angka dummy, mohon maaf jika ada angka yang sama, mohon maaf semuanya dummy. Kita bisa tahu bahwa Pak Albert sekarang prosesnya masih negosiasi. Dan negosiasi terakhir tanggal 8 Mei jam 12.24. Nah, kita bisa melihat seperti ini gitu ya. Nah, nanti kita bisa klik secara detail untuk melihat siapa yang menanganinya gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat, oh terakhir dihubungi lewat telepon ya. Oh ternyata beberapa menit sebelumnya Pak Albert juga telepon lagi nih. Topiknya juga sama, negosiasi ya. Nah, ini selisihnya cuma sekitar 2 menit. Nah, mungkin kalau Anda penasaran, Anda bisa klik detail ya. Nah, Anda bisa klik detail, oh ini dihubungi oleh Pak Adi ya, salesnya Pak Adi. Sekali lagi mohon maaf kalau datanya ada yang sama, ini dummy ya. Dan apa yang di follow up ternyata dia ingin membeli produk A. Hasilnya apa? Hasilnya beli. Tapi kenapa belum beli? Nah, kita bisa lihat lagi dan kita bisa tanya ke salesnya. Adi, Pak Adi, kenapa orang ini sudah mau beli tapi belum berubah statusnya? Oh iya Pak, orangnya mau beli, tapi kemarin itu pembayaran online kami macet Pak. Nah, kita bisa melihat itu. Oh tapi ini Pak, ongkirnya mereka tidak mau Pak, minta nego Pak, dan lain sebagainya ya. Jadi kita bisa melihat semua data ini real time ya, sangat cocok bagi kita yang kondisinya di rumah gitu ya. Dan seterusnya ya. Ini dashboard-nya nanti kita bisa lihat historinya semua ya. Oke. Saya lanjut lagi secara sistem, ini saya real ya. Ini bukan gambar Bapak dan Ibu ya. Ini saya real. Anda bisa lihat loading-nya ini ya, real ya. Ini kebetulan saya pakai Pak, menggunakan izin tanya, Ya, silahkan Pak. ini dashboard-nya ini masih bisa diedit nggak sih, Pak? Masih, itu masuk ke custom, Pak. Jadi Masuk yang ke custom? Oke. betul. Nah, Yang semua data, saya kan ada data sel saya nasional ya, di Indonesia Timur, Jawa, Sumatera. ya. Kalau misalkan data ini di-input semua ke dalam dashboard ini kan memang cukup membantu. Pertanyaannya, data ini tersimpan di mana? Di servernya Bapak? Bukan, di servernya Bapak sendiri. Untuk custom Di- di servernya Bapak sendiri. Bisa custom ya? Betul, bisa custom. 89 company kami yang melakukan custom 81. Hanya 8 yang tidak custom. Servernya Oke. adalah independent server. Independent server. Yes. Kami Oke, oke. hanya provide sistemnya, platformnya. Bahkan instalasinya semua independen. Tapi memang Oke. mayoritas minta bantuan kami untuk instalasi. Setelah instalasi kita serah terima. Nanti tinggal C panelnya ataupun apalah CMS-nya? ya apapun yang berhubungan dengan database-nya bisa Bapak ganti sendiri password-nya. Begitu. Oke, oke. Tapi Kalau kebanyakan dari kalau dari install handphone bisa juga ya buat aplikasi di App Store saya cari cukup banyak nama Sales Tracker. kebetulan namanya begitu sudah di custom mereka namanya sendiri-sendiri Pak, sesuai nama perusahaan Pak. Sales Tracker ini kan nama produk kami. Oh, custom ya, Pak? Yes, betul. Kami sudah ready di Android maupun di iOS. Gitu. Kalau saya download buat belajar trial-nya gimana kira-kira? Mohon maaf, kami nggak ada trial-nya untuk yang Android sama iOS-nya. Begitu. Gitu. Yang kami trialkan yang di website. Karena untuk Android dan iOS-nya kami connect dengan GPS, Pak, langsung. Oke. Tuh. Nah, kira-kira kalau saya tertarik untuk beli produknya Bapak nih yang buat Sales Ya, Tracker ini, ya. kira-kira dari timnya Bapak ada yang bisa datang ke kantor kita nggak untuk coba, ya setidaknya ada preview lah, Pak. Iya, Kita coba saat ini kami preview-nya semua online, Pak. preview-nya Gitu. online.
Ya, previewnya semua online lewat Zoom. Nanti untuk yang custom kita punya previewnya secara private ya, tidak seperti sekarang yang ratusan orang gitu. Oke, oke. Nangkep. Jadi Thank you. kita ada Zoom-nya, terus kita akan demokan aplikasi Connect GPS-nya dan aplikasi semuanya yang terkait dengan custom untuk sys tracker-nya, begitu. Dan semua data semua ini bisa ditarik dalam bentuk Excel PDF ya? Betul, ada Excel dan ada PDF. Semuanya ini seperti yang saya belum sampai ke sana. Ini seperti di layar, semua datanya tinggal kita view reportnya dan ada show diagram maupun download. Download ini dalam bentuk Excel. Oke, Pak. Untuk yang PDF kita custom karena PDF itu kan terlimit dengan A4 ya, Pak. Jadi kita ada data-data yang tidak bisa ditampilkan karena itu kita custom. Excel aja cukup sih, nanti dari Excel baru Oh. dikonvert ke PDF. Betul. Yes, betul. Semua file kami dalam bentuk Excel supaya lebih enak. Semua datanya bisa kita collect. Tinggal nanti dimanipulasi di Excel-nya saja. Begitu. Kalau saya nggak custom, kalau saya ikutin template-nya Bapak yang udah ada, kira-kira bisa juga request untuk demo trial-nya? Bisa saja. Nanti secara private Bapak kalau yang saya demokan sekarang ini kan hanya web based only. Untuk yang Android dan iOS saya tidak demokan karena memang di SaaS platformnya itu kita website only. Untuk Android dan iOS dianggap custom gitu. Tapi kami punya yang Android, iOS yang sudah jadi juga. 1 hari langsung jadi, begitu. Boleh, Pak, saya tertarik. Boleh. Start harga berapa ya? Mulai harga berapa ya? Kalau start custom-nya sih starting-nya macam-macam Pak variasinya. Mungkin nanti saya Nggak usah yang custom aja. yang sudah ada, yang sudah tersedia available. Versi kita ada 7 versi ini Pak. Jadi kan nanti waktu private Bapak bisa lihat cocoknya dengan versi yang mana. Jadi untuk pricing yang custom itu better di private aja ya Pak. Gitu. Saya tinggalin nomor saya di chat ya Pak ya. Boleh nanti panitia tolong dibantu collect ya Pak Herman dan panitia ya. Ya, Pak. Gitu. Thank you. Boleh di-chat. Pak Leo, tolong lanjutkan aja ke materinya. Betul. Biar sampai tuntas nanti ya. Teman-teman sabar ya, teman-teman sabar. Dan silakan teman-teman tetap join ada di sini supaya betul-betul bisa mendapatkan benefitnya. Ini sebentar lagi materinya Pak Leo selesai kok ya. Materinya selesai dan bisa langsung diinfokan tentang price-nya. Oke, silakan Pak Leo. Berkaitan dengan custom mungkin di sesi yang lain aja ya Pak Herman ya, karena cukup dalam ya. Saya bicara yang general dulu aja untuk hari ini ya. Oke, kita lanjut dikit lagi ya. Jadi database yang kita bisa masukkan macam-macam, mulai dari database group, database, dan lain sebagainya. Tetapi saya mau demokan yang paling simple aja, yaitu database kontak ya, database kontak. Jadi ini, Bapak dan Ibu bisa masukkan semua kontak customer-nya di sini ya. Semua customer-nya ada di sini ya. Jadi, nah ini yang paling penting ya. Jadi, siapa yang menghandle sales-nya, siapa yang menghandle database-nya, email-nya siapa, nomor teleponnya berapa, alamatnya di mana. Nah, ini untuk big data-nya, provinsinya apa, kotanya apa, ini semua sudah kita siapkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi 33 provinsi maupun 550 lebih kabupaten dan kota, karena semuanya sudah ada by system gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal input saja. Oke, misalkan punya customer namanya seperti nama saya aja Leonardo ya, emailnya apa, semua dimasukkan semua sehingga nanti bisa menjadi big data ya. Kemudian ada namanya sales activity ya. Sales activity ini yang aktivitas yang utama tadi adalah setelah kita menginput datanya, nanti setiap sales akan melakukan input aktivitasnya ya. Saya langsung demokan. Misalkan Bapak Ibu punya grup gitu ya, punya grup sales, misalkan grup B gitu ya. Nah, salesnya namanya siapa? Misalkan namanya Harun gitu ya. Database-nya siapa? Oh, sekarang saya lagi menghubungi yang Shirley gitu ya. Nah, follow up-nya menggunakan apa? Oh, saya menghubunginya lewat WhatsApp. Nah, di follow up-nya tanggal berapa? Katakanlah tanggal hari ini. Jamnya jam sekarang. Aktivitasnya apa? Ada customer tanya tentang produk X misalkan. Nah, things to follow up-nya apa? Nah, Bapak Ibu, apa responnya? Saya sudah mengirimkan price list. Nah, kita langsung input aja semua di sini. Ya, price list dan lain sebagainya. Nah, kemudian responnya apa? Respon dari customer-nya masih dipelajari, katanya 2 hari lagi akan dikabarkan. Nah, semuanya diinput saja.
kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi nanti sistem ini akan membantu Bapak Ibu untuk mengkolek dan mengolahnya menjadi grafik-grafik seperti tadi gitu ya. Nah, sales prosesnya apa? Oh, sales prosesnya masih prospek, Pak. Karena dia belum beli ya. Nah, nanti ini ada tingkatan lanjutannya. Setelah Bapak Ibu nanti menggunakan platform, kita punya trainingnya secara gratis. Nanti mungkin kita bisa diskusi enaknya diisi apa dan lain sebagainya ya. Sales funnel-nya apa? Nah, nanti macam-macam. Bisa kita katakan dia sebagai prospek ya. Ini tingkatannya kita bisa buat lead, suspect, hot atau apa gitu ya. Kita buatnya jadi prospek. Nah, image-nya apa? Bapak Ibu bisa melampirkan bukti emailnya atau apa ya. Bapak Ibu bisa melampirkan sesuatu yang Bapak Ibu inginkan ya. Misalkan saya lampirkan file ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga bisa misalkan melampirkan nah ini misalkan ini dummy aja ya. Bapak Ibu bisa melampirkan contoh bukti chatnya ya atau contoh bukti emailnya ya. Setelah selesai, nah Bapak Ibu bisa melakukan add file ya. Nah, file yang tadi dimasukkan ke sini ya. Nah, kita tinggal masukkan lagi data filenya. Lampirannya apa? Nah, kita bisa berikan notes. Ini adalah bukti emailnya. Kan enak ya. Kita bisa tahu. Filenya bisa lebih dari satu, Pak. Bisa. Nah, kita bisa masukkan lagi. Mungkin ada beberapa file ya. Ini lampirannya. Nah, semua kita bisa masukkan. Dan kemudian kita bisa save ya. Nah, semua aktivitas ini kita lakukan setiap saat dan sistem kita akan melakukan pengolahan. Hasilnya apa, Pak? Nah, macam-macam. Contoh, kita bisa melihat database sales ya. Apa yang di follow up? Nah, kita lihat nih, daily follow up di hari ini ya. Misalkan nih, di hari ini. Misalkan all sales group, tadi saya milih all di hari ini. Nah, keluar ini ya, yang tadi saya input ini. Nah, ini. Keluar detailnya dan saya bisa lihat, oh ternyata ini masih dipelajari ya. Terus betulan ada image filenya ya. Nah, ini betul ini ada lampiran filenya. Saya bisa klik, oh betul ini sales saya memang kerja atau ke Bapak Ibu misalkan lupa, kemarin saya kirim apa ya ke klien ya? Saya kirim apa? Nah, bisa ingat-ingat lagi dengan bantuan platform ini. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu sistemnya. Kalau saya bicarakan masalah report, sangat banyak sekali data-data yang bisa Bapak Ibu olah. Ya, untuk demonya saya cukupkan sampai di sini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya share materi terakhir. Ya, itu tentang demonya. Laporannya cukup banyak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saat memiliki platform ini. Oke. Saya sambil siapkan materi yang terakhir ya. Oke. Ini saya siapkan. Nah, ini kita namakan 2020 Sales Tracker ya, yang dipersembahkan kerjasama dengan ProM karena ProM memang concern sekali untuk bagian Sales Tracker ya, sangat concern sekali untuk bagian Sales Tracker. Oke, saya masuk ke kolom chat dulu ya, kolom chat dulu sebelum saya masuk ke Sales Tracker. Bisa di-share kontaknya, Pak. Saya minta nomor kontak Pak Leonardo. Mungkin di Japri ya Pak Herman ya? Bagaimana Pak Herman? Ya. Enggak apa-apa Pak. Infokan ke nomor teleponnya Pak Leo aja Pak, supaya mereka juga tahu. Oke. Saya ketik aja kalau gitu ya di sini ya. Iya. Oke. Saya takut ada yang miss. Saya coba ketik aja. Ini nomor HP saya. Ya, jadi beberapa yang sudah tanya Anda bisa ketikkan. Dan tolong Anda sampaikan dari mana? Dari ProM ya. Jadi supaya saya mengetahui gitu ya. Tolong dibantu Anda ketik dari ProM supaya saya mengetahui gitu ya. Oke. Apa bisa tahu barang apa yang disukai pembeli? Kalau sudah menjadi pelanggan Anda, bisa. Nanti kita ada trainingnya supaya sales tracker ini Anda input nama produknya ya. Jadi kalau sudah jadi pelanggan bisa. Kalau belum jadi pelanggan ya itu bicaranya ke advertising ya, bukan bicara ke sales tracker ya. Bagaimana seandainya si sales tidak input? Nah, ini pertanyaan menarik Pak Putu. Kalau salesnya tidak input, minimal Bapak tahu kan kalau salesnya tidak input, betul ya? Jadi Bapak bisa tanya ke salesnya, kenapa kamu tidak input? Izinkan saya sharing 1 menit saja masalah
sales yang tidak input, sistem kami di 89 company itu dipakainya seperti ini, sebagai indikator penjualan sales. Artinya apa? Mereka yang tidak input, mereka akan dikurangi gajinya. Sampai seperti itu, Pak, platform kami. Jadi, waktu weekly meeting dengan sales, mereka KPI-nya adalah menginput di platform yang kita ciptakan ini. Jadi kalau mereka tidak menginputnya, maka bisa jadi sebagai pemotong atau penunda suatu gaji. Nah, ini kan menarik. Ya, jadi ini malah bagus, Pak. Karena Bapak bisa mengontrol, bisa mengetahui mana sales yang beraktivitas betulan dan mana yang tidak, tanda petik gitu ya. Sehingga reward dan punishment-nya cocok. Nah, ini Pak Herman lebih jago nih, bicara masalah reward punishment. Tapi sistem ini sebagai tools-nya, gitu ya. Ada beberapa app yang namanya Sales Tracker. Boleh tampilkan dengan logo cup-nya, Pak. Mohon maaf, Pak. Sales Tracker kami ini produk. Begitu masuk ke Android dan iOS, namanya bukan Sales Product, Sales Tracker lagi. Tapi namanya sesuai company-nya. Ya, sesuai company-nya. PT A, B, C, D, E, F, PT X, Y, Z. Jadi tidak mungkin Bapak bisa temukan dengan cara Sales Tracker. Tidak mungkin. Ya, karena mereka tidak mau memakai nama sales tracker, maunya pakai nama perusahaannya. Sebentar lagi saya jelaskan ya. Sebentar lagi saya jelaskan. Apakah semua data bisa ditarik? Bisa, Pak, ya, semua bisa ditarik. Free trial ada untuk website saja, untuk lihat-lihat. Tapi kalau Android, iOS, mohon maaf tidak ada. Konteks share saya sudah jawab. Oke, terima kasih. Berarti bisa ketahuan, betul, bisa ketahuan dong sales-nya itu aktif atau tidak gitu ya, seperti itu. Kegiatan ini bisa disimpan jangka lama atau bisa dilakukan misal 6 bulan. Saat ini sistem kami menyimpannya forever, Pak, lifetime. Menarik kan? Sehingga Bapak punya histori 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, dan seterusnya. Tapi jika Bapak ingin 6 bulan dihapus, ya bisa saja dengan custom nanti. Ya. Tapi pertanyaan saya, kenapa dihapus ya? Nanti big datanya kan tidak dapat malahan ya. By the way, ini ada beberapa yang sudah mulai WA saya, tolong dibantu ada info Pro M-nya ya, supaya saya tahu. Karena saya satu hari ada sekitar 9-12 Zoom. Jadi, supaya saya bisa tahu ini dari Pro M gitu ya. Dan saya memanage-nya lebih enak gitu. Berarti harus diawali dengan input data customer. Betul, Pak. Ya, betul. Kalau ada yang tanya masalah privacy, semua sistem sales tracker yang masuk ke custom, itu independent server. Tadi saya sudah jawab ya, independent server. Jadi itu termasuk datanya Bapak ya. Kami tidak punya kewenangan untuk memasukkan data ya, seperti itu. Ada trainingnya, tidak usah khawatir. Hari Selasa ya, saya sudah janjian sama Pak Herman yang mencoba platform Sales Tracker ini. Selasa akan langsung training karena Senin libur ya Pak Herman ya. Kebetulan untuk Selasa nanti saya sendiri yang akan turun bersama tim saya untuk melakukan training secara online. Ya, oke, Bapak dan Ibu, ini materi yang hampir terakhir. Sales Tracker yang hari ini kita informasikan ke Bapak Ibu, sifatnya subdomain ya, sifatnya subdomain. Mohon jangan dicoret ya. Sebentar. Ini ada yang coret soalnya. Saya keluar dulu, nanti saya share lagi sebentar. Oke, saya share lagi. Ya. Sales Tracker ini sifatnya subdomain ya, sifatnya subdomain. Subdomain itu berarti berbasis website ya. Pak, bisa nggak berbasis Android? Bisa, nanti Anda upgrade dengan custom request ya. Berbasis website, nanti nama perusahaan @salestracker.itron.co.id ya. Nama perusahaan ini bisa Anda pilih semau Anda, sesuai dengan perusahaan Anda ya. Pak, bagaimana kalau saya mau white label? White label itu maksudnya menghilangkan itron-nya, menghilangkan sales tracker-nya. Boleh, nanti Anda bisa memiliki domain sendiri, bisa upgrade dengan custom request ya. Kemudian, jika ada yang tanya, Pak, bisa nggak saya memiliki mobile apps? Jawabannya bisa, karena produk ini sudah dilengkapi dengan Android maupun iOS. Jadi bukan hanya website, lengkap ya. Perihal hal ini juga sama, ada namanya upgrade dengan custom request ya. Upgrade dengan custom request. Apa itu maksudnya custom request? Semua custom request hanya dilayani setelah klien melakukan pembelian sales tracker tipe SaaS ya. Tipe SaaS itu yang sebentar lagi saya mau jelasin ya. Tipe SaaS. Jadi semua custom request setelah Anda deal dengan tipe SaaS,
semuanya kita akan baru layani ya. Oke. Nah, apa itu tipe SaaS? Ada dua pilihan ya. Ada dua pilihan tipe SaaS ya. Ada dua pilihan tipe SaaS. Yang pertama adalah satu user untuk 1 bulan, dan yang kedua adalah satu user untuk 4 bulan. Ya, satu user untuk 1 bulan dan satu user untuk 4 bulan. Ada dua pilihan. Anda bisa pilih salah satu, jangan semuanya. Ya, website only bisa pilih subdomain. Ya, nanti klaim nama perusahaan. Kuotanya 1 mega. Ya, kalau yang 4 bulan kuotanya 3 mega. Ya, kuota ini adalah kuota seluruh perusahaan. Satu perusahaan bisa beli lebih dari satu user. Ya, rekornya kemarin satu perusahaan beli 300 user. Ya, bisa beli unlimited, bisa custom request nanti. Ya, trainingnya kita lakukan via Zoom. Untuk yang dengan Pro M Pak Herman nanti hari Selasa. Ya, hari Selasa kita langsung training online via Zoom. Limit kontaknya 500 orang. Kalau yang 4 bulan limitnya 1.500 orang. Limit kontaknya. Ya. Price list-nya 150.000 1 bulan atau 480 4 bulan. Lebih hemat ya, lebih hemat yang 4 bulan ya. Nah, khusus hari ini nanti Pak Herman yang akan mengumumkan terakhirnya berapa orangnya, tapi khusus hari ini ekstrim penawaran yaitu kontak customer-nya menjadi unlimited ya, menjadi unlimited. Jadi tidak ada lagi dibatasin 500 orang maupun 1.500 orang ya. Oke, sebelum saya lanjutin saya baca dulu kolom chat lagi ya. Oke. Boleh minta PPT-nya. Mohon maaf Pak, PPT-nya tidak saya share ya. Berarti harus diawali dengan input data customer, betul Pak. Apakah bisa mencatat tagihan penjualan? Bisa, nanti dikonekkan dengan sistem accounting kita ya, bisa. Nanti produk yang lain. Kalau ini fokusnya ke sales. Apakah bisa konversi data customer secara otomatis dari Excel? Bisa. Itu namanya import Excel. Bisa, Pak. Jadi tidak usah capek-capek satu persatu input. Bisa, Pak. Bisa difungsikan ke chatbot? Bisa, Pak. Bisa fungsi ke chatbot. Kalau saya sudah punya kontak 10.000, tidak masalah, Pak. Karena hari ini promonya unlimited, ya. Karena itu untuk Pak Putu, penawaran ini jangan dilewatin. Karena yang awalnya 500 orang, hari ini saja itu unlimited. Jadi Bapak bisa masukkan 2 juta, 5 juta. Seperti saya pribadi punya kontak sampai hari ini sekitar 2 jutaan gitu ya, dari database saya gitu ya. Nah, unlimited, tidak hanya 10.000, mau 2 juta juga boleh, tidak masalah ya. Hari ini, hanya hari ini unlimited ya. Oke, saya lanjut. Nah, khusus hari ini penawarannya luar biasa. Selain unlimited ya, tadi ini Pak Herman memang jago luar biasa di nego ya. Skill negonya luar biasa. Khusus hari ini diskon 40% dan diskon 50%. Jadi harganya keterlaluan sekali, hanya 89.000 dan atau 239.000. Yang lebih hemat tentu saja yang 239 karena bisa dipakai untuk 4 bulan gitu ya. Khusus hari ini unlimited dan diskonnya 40 atau 50%, tergantung Anda ya. Karena itu bagi Anda yang tertarik, segera catat nomor nomor rekeningnya, dan yang paling penting ya, setelah Anda ini yang paling penting. Setelah Anda transfer, kirim bukti transfernya ke nomor HP-nya ini. Mungkin Pak Herman atau panitia bisa koreksi kalau saya salah nulis HP atau nomor rekening. Yang paling penting setelah transfer, kirim bukti transfer, segera klaim nama ya. Ini nama ini supaya tidak kembar. Karena kalau sudah kembar ya tidak bisa tidak bisa dapat nama yang sama gitu ya. Karena itu Anda harus segera kalau tertarik dengan produk ini, platform ini, Anda bisa kirim bukti transfer dan klaim nama ke nomor rekening yang tertera di sini ya. Dan khusus untuk Anda ya, 10 orang pertama kami tambahkan voucher ya 250K untuk yang 4 bulan ya. Untuk yang 4 bulan voucher 250K yang bisa Anda pakai untuk seandainya Anda mau upgrade ya, upgrade ke account yang lain, terserah Anda nanti. Vouchernya tidak ada waktunya ya, vouchernya tidak ada waktunya. Jadi Anda bisa pakai sewaktu-waktu ya. Total vouchernya 250K ya. Itu saja dari saya.
saya kembalikan ke Pak Herman, tapi sebelumnya saya baca kolom chat dulu ya. Kok hanya berlaku sekian bulan? Betul, Pak. Karena namanya platform digital pasti seperti itu, ya, pasti seperti itu. Kenapa? Karena ada namanya penyewaan server, cloud, dan lain sebagainya. Jadi pasti ada waktunya. Kan Bapak bisa perpanjang. Nanti Pak Putu bisa perpanjang lagi, dan seterusnya, gitu ya. Dikasih kode belakangnya 1 misalnya, biar nggak keliru. Nah, boleh Pak, nanti bisa koordinasi dengan panitia, karena yang paling penting nanti Bapak kirimkan bukti transfernya saja, supaya bisa klaim nama, gitu ya. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada sesuatu yang saya salah menyampaikan. Saya kembalikan ke Pak Herman. Terima kasih atas waktunya. Kasih tepuk tangannya luar biasa buat Leonardo. Kasih tepuk tangannya luar biasa buat Leonardo. Oke ya, luar biasa materinya. Teman-teman, ingin saya sampaikan kepada Anda, tolong slide tadi. Pak Leo, tolong slide-nya yang tadi. Oke. Leo. Ya. Tolong slide-nya masih ada. Ya, ada. Teman-teman, ini penawaran terbatas dari Pak Leo ini, kami batasi memang hanya untuk 10 pendaftar pertama saja ya. Ini benar-benar hanya untuk 10 pendaftar pertama saja. Suaranya hanya untuk 10 pendaftar pertama saja, dan setelah Anda mentransfer, ya, tolong bukti transfernya di WA ke nomor itu. Karena gini teman-teman, kalau tidak ada penjelasan dari Pro M, harganya itu akan kembali ke harga normal. Benar gitu ya Pak Leo ya? Betul, Jadi, Pak, betul. Karena kalau itu saya minta ada Pro M-nya ya. Ya, jadi harus ada Pro M-nya teman-teman. Karena ini penawaran yang sudah, ini penawaran yang tidak karu-karuan. Dan menurut saya teman-teman, ini sangat efektif ya. Jangan dilihat semata-mata dari nilainya. Whatever lah ya, angka di bawah 500.000 itu menurut saya sangat-sangat kecil banget. Karena tujuannya adalah gini loh, untuk mencari konsumen, 1. 2, untuk memilah dan memilih mana konsumen yang masuk kategori hot prospect and cold prospect. Bayangin kalau kita punya database demikian banyak, punya customer demikian banyak, dan tidak dibantu dengan alat-alat seperti ini, kita akan kehilangan momen, apalagi di momen yang tidak memungkinkan kita untuk bisa ketemu loh. Dan yang ketiga, yang terpenting adalah untuk mencatat transaksi-transaksi. Untuk mencatat start dari awal konsumen ketemu, si sales ketemu, melakukan apa-apa, sampai melakukan transaksinya, sampai nyimpen datanya. Jadi, yang saya mau tambahkan, sales tracker ini tujuannya adalah untuk mempermudah, mempercepat, dan memonitor. Ya, sekali lagi saya ulang, tujuannya untuk mempermudah, mempercepat, dan memonitor aktivitas penjualan. Andai kata belum terjadi penjualan, kita harus tahu reason-nya karena apa. Itu loh teman-teman. Dan bukan semata-mata untuk mengecek karena kita tidak percaya dengan si sales. Enggak, ya. Tujuannya untuk itu. Justru dengan begini, yang tadi Pak Leo sampaikan, untuk mengetahui, kita punya tim sales sangat banyak. Mana sih yang produktif? Nah, gitu loh. Jadi harus ada mediator untuk menjembatani ini. Itu maksudnya ya. Nah, silakan Anda transfer sekarang aja ya ke nomor rekening 51220202121 atas nama Fani. Lalu bukti transfernya Anda kirim ke nomor Pro M itu, dan Anda tulis tentunya nama. Pilihannya cuma 2 kok. Ya, kalau Anda mau mendapatkan fasilitas yang sangat luar biasa, benefit yang sangat luar biasa, saya anjurkan dan sarankan langsung untuk 4 bulan aja. Karena 1 bulan itu cepet banget teman-teman, karena besok ini sudah tanggal 2 Juni. Curut udah 2 Juli. 4 bulan ini sebetulnya juga cepet banget. Karena 6 bulan lagi ini sudah Desember kita masukin nih, 6 bulan lagi ini sudah berakhir ya tahun 2020. Nggak berasa banget loh, 1 bulan dengan 6 bulan tuh bedanya tipis di era new normal ini. Jadi saya sarankan langsung ambil aja 4 bulan, daripada Anda perpanjang, nanti tambah kuat ada kekhawatiran harganya pasti akan kembali. Percaya saya, harganya pasti akan kembali ke kondisi yang normal ya. Ini hanya untuk
memberikan nilai tambah kepada Anda, ya. Maka segera Anda transfer ke nomor rekening itu, diskonnya lebih besar ketimbang yang berapa? Yang 1 bulan, ya, yang 239.000 itu, terus ditambah voucher 250.000, dan hanya sekali lagi kepada 10 orang yang transfer pada hari ini, bukan hanya Anda mendapatkan harga 239.000, bukan 480.000, tetapi akan saya tambahkan lagi dua audio dua audio rekaman CD dari saya, ya. Saya akan kasihkan 2 tambahan audio rekaman CD dari saya secara free. Jadi kalau Anda tadi sudah beli yang 2, ya, beli yang 3, kami akan berikan, terserah Anda mau pilih judul yang mana dari saya. Karena saya punya kan 10 judul, ya. Clear ya teman-teman? Sorry, saya batasi hanya untuk 10 tercepat yang transfer pada hari ini. Tolong ditulis Pak dari... Herman, saya mau tanya, Pak. Yes. Ini 239 ini kan untuk 4 bulan. Nah, nanti di bulan ke-5 dan bulan ke-6 itu ngikut harga yang mana, Pak? Pak Leo mungkin bisa menjawab, Pak. Harga yang Setelah 480, Pak. Karena itu saran saya, kalau Bapak memang mau lebih panjang, bisa tidak harus 4 bulan. Mau 12 bulan juga nggak masalah. Dapat harganya yang harga diskon 50%. Begitu. Mungkin bisa tampilin di layar harga 1 tahun, 2 tahun, kayak gitu. Bisa saya lihat. Ini nggak ada saya harga setahun 2 tahun. Karena harganya sama, Pak. Nanti harga 4 bulan lagi ya ke sini. Karena itu Bapak boleh beli, ini tidak harus beli 1, beli 3 boleh. Berarti Bapak dapatnya 12 bulan. Begitu. Oke. Nah, ini saya tambahkan sedikit Pak Herman, khusus Silakan. khusus mereka yang 4 bulan, khusus ya, mereka yang 4 bulan, saya tambahkan juga private training. Jadi trainingnya tidak bersama-sama dengan perusahaan yang lain, itu free dari saya pribadi, kalau dipakai. Kalau mau ya, kalau tidak mau ya tidak masalah. Jadi khusus yang 4 bulan, karena saya anggap mereka mau serius membangun funnel, ya membangun sales-nya, kalau dibutuhkan saya bisa mementoring, istilahnya memberikan experience saya implementasi ke 89 company itu secara pribadi. Karena secara private biasanya kan setiap perusahaan kebutuhannya beda-beda. Jadi kita bisa, saya bisa bantu mentoring secara private supaya tidak bergabung trainingnya dengan perusahaan yang lain. Tapi kalau mau, kalau tidak pun tidak masalah begitu. Mau. Nah, itu ditawarin private training one on one, harus mau teman-teman. Itu fasilitas yang sangat luar biasa. Aku aja mau ikut, timku tak suruh ikut nanti kalau ada private. Ini karena biasanya kan kalau bergabung gitu kan kebutuhannya beda-beda. Ada yang industri makanan, industrinya fashion, implementasinya di sistem kan beda-beda. Mungkin bingung, begitu kan? Nah, karena itu saya tawarkan waktunya untuk secara private, tinggal atur aja jadwalnya, nanti saya akan membantu industrinya sesuai dengan Bapak dan Ibu. Betul, Bapak Ibu kalau punya satu user ya, Bapak Ibu bisa beli beberapa user. Dan Bapak Ibu bisa stok. Karena kemarin ada yang tanya juga ya, Pak, boleh nggak Pak? Saya ini kan lihat harganya murah sekali Pak. Saya mau stok Pak. Saya mau stok 10 user, saya mau stok beberapa bulan, saya mau stok sekarang, tapi belum saya pakai dulu. Boleh, tidak masalah. Jadi Anda bisa stok. Nanti aktivasinya, Anda maunya kapan aktivasinya. Ini benar-benar udah, kalau ini orang lain tahu pasti mereka iri gitu loh ya, karena ini khusus Pak Herman yang jago nego nih ya, raja nego sampai harganya 50% gitu ya. Karena ini sebenarnya kalau nggak dinego pun atau tidak turun pun 89 company sudah pakai lebih malahan ya, selama di WFH ini ya. Jadi Anda boleh stok, itu mungkin saya kurang info. Anda boleh stok, misalkan Anda mau stok, Pak saya mau ambil 5 user tapi saya mau pakai 1 user dulu, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Nanti suatu saat Anda mau aktifkan, info aja, gitu, ya. Tapi langsung semuanya ke Pro M ya, supaya kita satu pintu, Pak Herman, ya. Ya, berarti tidak dipakai dulu itu mengikat harga secara tidak langsung ya, Pak Leo ya? Betul. Bahkan, ini saya tambahkan lagi, Pak Herman, karena kemarin ada kasus seperti ini. Pak, saya mau belinya banyak sekali, gitu. Bisa nggak saya cicilan? Bisa, nanti Anda bisa kirimkan giro atau ceknya ke Pro M. Ya, kita bisa bantu Anda cicilan. Kemarin ada yang beli sampai 50 set, ada sampai 70 set. Nah, nanti bisa
titipkan cicilannya ke Pak Herman. Kita bisa bantu cicilan, Anda tidak usah pakai kartu kredit, kasih giro atau ceknya ke Pro M semuanya, gitu ya. Jadi Anda bisa stok sebanyak-banyaknya, karena ini diskonnya saya nggak tahu apakah ada lagi atau tidak, gitu ya. Nanti semuanya bisa komunikasi dengan panitia ya. Anda mau stok berapa boleh, gitu. Kemarin kan ada yang punya 300 user soalnya, salesnya ada 300 gitu, ya. Jadi tidak dibatasi khusus dalam masa promo seperti ini ya, Pak Leo? Ya, betul. Jadi memang untuk selama masa promo ini boleh stok. Mau ambil 10, nanti kalau misalkan lebih dari 10, mau installment, kirimkan aja gironya pakai JNE atau apa ke Pro M Pak Herman, nanti kita bisa aktifkan kapanpun Bapak Ibu mau aktifkan, begitu. Harganya mengikat dan expired-nya saat diaktifkan. Jadi tidak ada masa tenggang seperti pulsa itu kan ada masa tenggang, ini tidak ada. Ya, jadi aman, mau diaktifkan nanti juga boleh, yang penting di stok dulu boleh gitu. Oke. Nah, tentang private coaching atau private training itu tadi berapa kali dan kira-kira berapa jam, Pak Leo? Tidak ada batasan waktunya, ada dong? Ya, kalau saya pribadi sebenarnya yang penting sama-sama cocok jadwalnya, saya nggak pernah batasin kan, karena kebetulan saya kan bukan seorang coach yang punya harga berapa. Jadi intinya selama jadwalnya cocok, H-3, saya kan bantu lah. Langsung jalan gitu ya. Mengimplementasikan begitu. Baik sekali nih teman-teman kayak gini. Kadang-kadang itu soalnya meskipun bukan seorang coacher, itu dibatasi loh. 2 kali, 2 jam. Atau 3 kali, 1 jam. Memang hari dan jamnya bebas. Oke. Itu manfaat lebih yang diterima. Oke ya, teman-teman. Jadi silakan Anda transfer. Udah berapa ya transfer? 5. Sudah ada 5 orang yang transfer. Ayo cepat ya. Tinggal 5 Pak ya. Iya, sudah ada 5 yang transfer. Tinggal 5 lagi. Amankan segera supaya Anda bisa masuk ke 10 pendaftar pertama yang mendapatkan sekaligus voucher 250.000 ya. Itu 5 yang sudah transfer nilainya berapa harganya? Tidak kelihatan bukti transfernya. Ada yang 1 bulan, ada yang 4 bulan. Oh ya. 4 bulan. 4 bulan ya teman-teman. Ini jadi ada 3 atau 4 yang 4 bulan. Oke. Silakan Anda transfer. Bukti transfernya di WA ke nomor itu. Dan untuk jadwal Pak Leo, memang tanggal 1 memang hari libur ya, pada hari Senin. Teman-teman, ini saya usulkan aja supaya lebih cepat, karena pas hari ini hari Sabtu, lagi hot-hotnya gitu loh kita ya, belajar sesuatu. Kalau teman-teman pada hari Senin itu nyaman untuk diajak belajar tentang ini lagi, pendalaman tentang ini lagi, dan Pak Leo ada waktu di hari libur, pada hari Senin itu tanggal 1, saya kok menyarankan kalau bisa di Senin tanggal 1 ya. Boleh kalau mau hari Senin, saya ada kosong di jam 14. Ya, nanti tinggal panitia Pak Herman yang koordinasi aja, maunya di hari apa, kita bisa langsung demokan. Karena kita juga langsung, bagi mereka yang mau mengaktifkan, langsung kita aktifkan dulu. Karena kita mau aktifkan ini nama perusahaannya ya, supaya bisa langsung praktek. Pak Leo, waktunya Anda hari Senin tanggal 1 jam berapa Pak? Jam 14 kosong Pak, sampai jam 16. Itu kosong? Ya. Oh, jam 14 sampai jam berapa? 16? 16, 2 jam ya. Oh, saya rasa cukup lah ya, 2 jam untuk awal. Terlalu lama juga nanti. Terlalu lama? Terlalu lama jam nanti. Iya. Lama nanti boring. Cukup, yang penting continue Pak. Yang paling penting kan continue, bukan lamanya gitu. Ya. Ini diberikan kepada para peserta yang sudah transfer ya Pak ya? Iya. Supaya langsung implementasi. Ya. Jadi saya mau tegaskan ya teman-teman, acara pada hari Senin tanggal 1 Juni, itu hanya Pak Leo melayani kepada para peserta yang hari ini sudah transfer. Gitu ya Pak Leo? Ya, betul. Ya, betul ya. Jadi tadi saya melihat ada chat Pak Gun, saya mau lihat apa tadi Bapak bilang demonya dulu baru transfer. Maaf Pak, jadi
penjelasan detail oleh Pak Leo itu hanya disampaikan diberikan kepada mereka yang sudah transfer dulu Pak pada hari ini. Sudah transfer dulu pada hari ini sehingga Pak Leo ada waktu untuk pada oke, thank you Pak Putu. Pada hari Senin tanggal 1 jam 2. Setuju ya teman-teman, bagi yang sudah transfer ini kan cuma 10 orang aja ya. Kalau setuju karena ini acara khusus, saya tidak akan infokan, tidak blast kemana-mana, karena betul-betul ini kepada mereka yang sudah berbayar. Jadi kita ketemu lagi pada Pak Putu setuju, gitu. Nafsu banget ini Pak Putu ini ya. Pak Putu Subado ini sahabat saya dari Bali, pengusaha besar, ya pemilik hotel, notaris, terus perusahaan dry clean, waduh macam-macam dah dia. Nah kita akan ketemu lagi teman-teman yang sudah transfer pada hari ini. Itu pada hari Senin ya, tanggal 1 jam 2. Ingat ya, hari Senin tanggal 1 jam 2 WIB atau waktu Bali Pak Putu jam 3 ya, waktu Anda jam 3 Wita. Ya, oke. Hanya kepada 10 orang, hanya kepada 10 orang saja. Jadi silakan Pak Gun, Anda transfer aja Pak, enggak ada ruginya Anda transfer dan nanti Pak kalau Anda melihat dari Nanti Pak, kalau Anda melihat dari sesinya Pak Leo, ternyata, waduh ini tidak memberikan manfaat, money back guarantee Pak. Saya akan kembalikan 2 kali lipat dari 239.000 ya. Itu komitmen saya. Jadi kalau Anda yang merasa, waduh aku tidak dapat apa-apa ini, disuruh bayar sekarang percuma. Saya akan kembalikan 2 kali 239.000 ya. Karena saya meyakini ini benefitnya saya yakini benefitnya sangat luar biasa dan itu angka yang tidak ada arti banget untuk sebuah produk platform yang bukan untuk membantu siapa-siapa, membantu kita sendiri demi mendapatkan order yang sangat luar biasa dan ini didesain khusus untuk new normal ya, sangat luar biasa, diskonnya fantastis luar biasa. Oke Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin infokan kepada Anda supaya tidak salah, yaitu 3 audio rekaman tadi itu nilainya adalah 150.000 ya untuk ketiga-tiganya. Sedangkan yang dalam bentuk video tentang communication skills itu nilainya untuk video tok itu 150.000 ya. Jadi untuk yang ditawarkan tadi 150.000 itu untuk ketiga audio rekaman, bukan video ya, audio rekaman 150.000 untuk 3 topik dan itu dibatasin hanya untuk berapa tadi? 30 pendaftar saja ya. Untuk videonya 150.000 per topik, untuk audio yang tadi tawarkan betul 150.000 Anda dapat 3 rekaman audionya. Oke, teman-teman semua, foto sudah ya? Oke, teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan pukul 12. Ya, layar biar masih terpasang di sini. Saya tidak matikan, ya. Mungkin Anda mau melihat sesuatu yang ada di sini, mau difoto-foto. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Anda di akhir pekan ini, ya. Stay healthy, stay strong, stay productive, have a nice weekend, work from home, dan sukses buat kita semua, good luck buat kita semua, salam sehat selalu. Herman Yosef Suwono ingin mengakhiri acara pada hari ini. Jumpa lagi dengan saya, tolong Anda follow IG saya, dan tadi nomor telepon saya sudah saya tampilkan di layar, mungkin bisa di-share lagi nomor telepon saya, kita bisa chatting dalam apapun. Oke, have a nice day, have a nice weekend, see you. Layar ditambah lagi. Iya, semangat ya. Thank you Pak Ketut, thank you Pak Ketut. Thank you Pak Gun. Thank you Pak.
Slide-nya Pak Leo mungkin perlu ditampilkan juga, Pak. Mungkin ada para peserta yang masih kepingin lihat, Pak. Pak Leo, Pak Leo sudah nggak ada ya. Oke, thank you Pak Ketut. Oke, thank you Bu Athena, thank you. Udah, mau ditambah lagi. Biar